Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat mengkaji ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui. Di antara ilmu yang wajib kita ketahui, yang pada kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Jadi sebelum kita melakukan puasa, maka kita wajib mengetahui rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa ini merupakan yang wajib kita ketahui. Faslun, saya bacakan. Faslun arkanuhu salah satu asya niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi wa tarku mufatirin zakiran mukhataron ghaira jahilin ma'dzurin wa shaim. Yang artinya rukun-rukun puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah niat pada waktu malam untuk tiap-tiap 1 hari di dalam puasa fardu. Jadi untuk puasa fardu, puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, itu harus ada niat, ya. Nawaitu shaumahuddin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanah lillahi ta'ala, ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia pun boleh, ya, tidak apa-apa. Ya Allah, saya niat untuk berpuasa besok hari karena fardu, karena Allah Ta'ala. Gak apa-apa, ya. Niat itu di dalam hati. Kalau kita lafadzkan tidak apa-apa, sunnah, ya. Tapi niat itu hanya ada di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa secara sadar dan tidak terpaksa, tidak bodoh yang kena uzur, ya. Kita harus meninggalkan sesuatu apapun yang menyebabkan puasa kita menjadi batal, harus kita tinggalkan. Seperti dengan secara sadar kita minum air walaupun seteguk air, tapi dalam keadaan sadar, tidak boleh, ya. Kalau kita seandainya lupa, tidak masalah. Walaupun habis 1 air kemudian kita baru sadar, loh, saya kan berpuasa, kok saya minum air. Nah, ini tidak apa-apa, ya. Kenapa? Karena dia melakukannya secara tidak sadar alias lupa, tidak masalah, ya. Sekalipun dia makan, habis minum terus makan, atau makan terus minum baru teringat kalau dia keadaan puasa, tidak masalah, ya. Yang menjadi masalah itu adalah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu secara sadar walaupun dengan seteguk air, ya, tidak boleh. Kemudian rukun puasa yaitu tidak ada uzur, tidak bodoh yang kena uzur. Kalau kita sudah tidak ada uzur, tidak masalah, ya. Kalaupun ada uzur, misalkan karena bepergian atau sakit atau yang lain, atau haid, nifas, ya, maka kita akan tidak diperkenankan untuk berpuasa, malah menjadi haram karena terjadi uzur, ya, harus suci. Kemudian yang ketiga, ada orang yang puasa. Jadi ada orangnya, ya, orang yang berpuasa. Kemudian catatan bagi kita, disyaratkan niat pada malam hari, ya, untuk puasa wajib, puasa Ramadan misalkan, atau puasa nadar, pokoknya yang menyebabkan puasa tadi itu wajib, maka disyaratkan niat pada malam hari karena sulitnya menentukan terbitnya fajar secara tepat, ya. Jadi setelah mulai habis selesai maghrib, kita boleh berniat untuk melakukan puasa di besoknya hari, ya. Kemudian niat puasa untuk niat puasa sunnah tidak diwajibkan pada malam hari.
Ini untuk puasa sunnah. Ingat ya, jangan bingung. Yang tadi kita niat pada malam hari sebelum terbitnya fajar untuk puasa yang wajib. Sekarang kalau niatnya untuk puasa sunnah, itu tidak diwajibkan pada malam hari. Niatnya boleh dilakukan pada siang hari sebelum matahari condong ke barat, ya, katakanlah sebelum zuhur, ya. Sebelum zuhur kita boleh niat, tapi dengan syarat tidak adanya hal-hal yang membatalkan puasa, mulai sejak terbitnya fajar hingga niat tersebut, ya. Jadi sebelum zuhur kita tidak minum, tidak makan, kemudian karena tidak ada makanan di rumah, kemudian dia berniat untuk berpuasa. Daripada saya gak makan dan nggak minum dan gak ada makanan di dalam rumah, lebih baik saya puasa saja. Padahal ini sudah jam 11 misalkan. Kalau di daerah Indonesia jam 11 masih belum zuhur, tapi dia belum makan dan belum minum sama sekali mulai sejak terbitnya matahari, maka boleh dia berpuasa, ya. Seperti itu. Nabi pun juga pernah seperti itu ketika menanyakan kepada istri-istrinya Nabi, ketika di pagi hari, ya, sebelum zuhur, beliau bertanya apakah ada makanan di dalam rumah yang bisa aku makan. Istri-istrinya tadi menjawabnya tidak ada makanan sama sekali kecuali air. Nah, kemudian Nabi menjawab, kalau begitu saya berpuasa pada hari ini. Nah, ya, padahal waktu itu Nabi di waktu sebelum zuhur. Maka dalam cerita ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu niat puasa tidak diwajibkan pada malam hari, tapi niatnya untuk puasa sunnah dapat dilakukan pada siang hari sebelum matahari condong ke barat, yaitu sebelum zuhur, ya. Nah, itu wajib kita ketahui bahwasanya kita sebelum melakukan ibadah wajib kita ketahui ilmu-ilmunya dulu. Bagaimana kita yang melakukannya, wajib kita ketahui rukun-rukunnya. Video kemarin kita sudah menggambarkan atau memberitahukan tentang syarat-syaratnya rukun puasa. Kemudian pada kali ini kita sudah membahas tentang rukun-rukun puasa. Itu hanya ada 3, yaitu yang pertama niat pada setiap malam, kemudian yang kedua meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara sadar, kemudian yang ketiga adalah ada orang yang berpuasa, ya. Penting sekali untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang sebelum kita melakukan ibadah, agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita dapat diterima sehingga kita mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumu shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa danbuhu maghfurun. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya itu, ya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, dan diamnya adalah bertasbih. Kemudian pahala amalnya dilipat gandakan, ya. Seumpama dia di dalam puasa tadi melakukan ibadah, maka ibadahnya tadi dilipat gandakan. Misalkan dia membaca istighfar, membaca sholawat kepada Nabi,
terus melakukan sholat-sholat ibadah, sholat-sholat yang diwajibkan, kemudian menambahi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, misalkan sholat rawatib, terus membaca Al-Quran, dan semua yang ada di dalam bulan puasa, yaitu di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan semuanya, dan doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dosanya diampuni. Ini harapan kita ya. Harapan kita adalah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sendiri merasa bahwasanya kita ini banyak sekali melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dosa, baik itu secara sadar, yaitu dengan sengaja, maupun yang tidak sengaja. Ada loh ya, dosa yang tidak disengaja itu ada ya. Misalkan kita membuang air ludah kita, kemudian kita tidak menoleh kanan kiri dulu, kemudian di situ ada orang yang lagi makan. Nah, orang yang lagi makan, kita langsung buang ludah kita ya. Kemudian di belakang kita ada orang makan, merasa jijik, merasa terganggu. Nah, itu dosa ya, dosa yang tidak disengaja. Nah, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.